sesuai dengan judul khotbah yang saya mau sampaikan hari ini. Judulnya adalah The Servant King, atau raja yang melayani, raja yang berkorban, raja yang merendahkan diri. Saudara ya, hari ini kita masuk bagian terakhir dari khotbah berseri Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Dan minggu depan kita akan mulai masuk seri yang baru. Dan saya berdoa selama 6 minggu ini kita nggak cuma menikmati, tapi benar-benar menghidupi Injil, menghidupi firman yang kita dengarkan selama seri ini. Dan saudara, di minggu ini saya akan berfokus membahas ayat 30 dan 31. Ini 2 ayat terakhir dari perikop ini. So mari kita baca teks ini bersama-sama, Yohanes 14 ayat 30 dan 31. Kita baca semuanya karena cuma 2 ayat, kita baca semuanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Saudara, kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, ayat 30 dan 31 dari Yohanes 14 ini adalah puncak dari perjamuan terakhir. Puncak dari The Last Supper. Setelah sekian lama Yesus berbicara, dia memberikan janji akan Roh Kudus. Dia menenangkan hati para muridnya, berjanji menyertai seperti yang kita dengar minggu lalu. Berjanji juga bahwa akan ada damai sejahtera yang sempurna. Berjanji bahwa tidak akan murid-muridnya ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi diadopsi menjadi anak-anak. Setelah Yesus sangat panjang dan lebar berbicara, pada akhirnya Yesus berkata, inilah saatnya. Mari kita pergi dari sini. Kemana saudara? Ke Getsemani. Ke tempat segala penderitaan Yesus akan dimulai. Getsemani adalah titik pertama darah Yesus tercurah. Kalau saudara ingat, dia sangat ketakutan, anxiety. Sehingga hari itu peluhnya berubah menjadi darah. Tetapi sebelum masuk ke penderitaan itu, Yesus mengatakan satu hal yang sangat powerful, yang sangat indah kepada para murid di ayat 30 dan 31. Kalau saudara baca ini mungkin agak bingung ya. Ini maksudnya apa? Tapi kita akan coba bedah lebih lagi. Kita akan baca versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya percaya ini maksudnya sama tapi disederhanakan bahasanya. So kita lihat ayat yang ke-30 dulu. Yohanes 14 ayat 30 terjemahan sederhana Indonesia. Aku tidak akan berbicara banyak lagi kepada kalian. Karena apa? Karena penguasa duniawi sedang datang. Ya, kita berhenti di situ saudara. Pertanyaannya, siapa penguasa duniawi yang dimaksud Yesus ini saudara? Hampir semua, bahkan semua komentari, semua tafsiran mengatakan bahwa penguasa duniawi yang sedang datang ini adalah iblis atau setan. Ya, setan, iblis ini sudah menguasai Yudas saudara. Seperti yang tertulis di Lukas 22 ayat 3 berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Perhatikan, Yudas yang hari itu dikuasai iblis, dipakai iblis saudara. Dan gerombolannya, tentara Romawi bersama orang-orang Farisi, satu kelompok itu sedang datang dalam perjalanan untuk menangkap Yesus. Untuk menyalibkan Yesus, untuk membawa Yesus ke jalan penderitaan itu. Perhatikan ya. Yesus berkata, aku gak lagi ngomong banyak nih. Aku stop di sini. Karena sang penguasa duniawi lagi on the way. Sedang datang untuk menangkap aku. Ya. Kita lanjut. Tadi kan berhenti di karena penguasa duniawi sedang datang. Kita lanjut. Sebetulnya saudara, dia sama sekali tidak berkuasa atas diriku. Ini suatu penegasan dari Yesus, deklarasi dari Yesus. Meskipun penguasa duniawi, iblis yang ada di dalam Yudas sedang datang, tapi sebetulnya dia sama sekali
tidak berkuasa atas diriku, kata Yesus. Iblis sama sekali tidak berkuasa atas diri Yesus. Malam hari itu Yesus harus pergi ke salib, mengalami penderitaan, bukan karena iblis. Bukan karena keputusan iblis, Yesus harus pergi ke salib. Dan ketika kita baca bahwa iblis tidak berkuasa atas Yesus, ini berarti bahwa iblis tidak memiliki dasar apapun untuk dituduhkan kepada Yesus. Tidak ada dosa, kesalahan di dalam diri Yesus yang bisa dipakai iblis untuk melemparkan tuduhan. Jadi meskipun hari itu Yesus dihukum di atas kayu salib seperti orang berdosa, namun iblis tidak punya dasar untuk melemparkan tuduhan kepada Yesus. Yesus pergi ke salib bukan karena tuduhan iblis bahwa ia berdosa. Yesus pergi ke salib bukan karena dia dilemparkan sebuah tuntutan akibat dosanya. Ia pribadi yang benar, ia pribadi yang sempurna. Jadi apa yang membawa Yesus ke salib? Apa yang membawa Yesus harus sampai mati menanggung dosa manusia? Kita lanjutkan di ayat 31. Tadi ayat 30 berkata penguasa duniawi sedang datang tapi sebetulnya dia sama sekali tidak berkuasa. Ayat 31. Kita akan lihat dengan jelas. Namun aku akan membiarkan dia bertindak. Sebab hal itu sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Yesus berkata, penguasa duniawi sebenarnya gak punya dasar untuk melemparkan tuntutan. Sehingga hari ini aku harus mati disalib karena tuntutan itu. Aku disalib bukan karena tuntutan-tuntutan itu. Penguasa dunia tidak punya kuasa. Tapi aku membiarkan dia bertindak. Aku memberikan diriku. Sebab hal itu sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Yesus membiarkan dirinya ditangkap meskipun iblis penguasa dunia tidak punya kuasa atas dirinya. Yesus membiarkan dirinya dibawa ke jalan yang penuh penderitaan. Meskipun tidak ada tuduhan yang bisa iblis lemparkan kepada Yesus. Yesus membiarkan dirinya dibawa ke salib mati bagi domba-dombanya. Bukan karena tuntutan iblis. Yesus membiarkan dirinya ditangkap hanya karena satu hal. Karena hal itu sesuai dengan perintah Bapa kepada Yesus. Dan hal itu dilakukan Yesus, aku menaati Bapa supaya orang-orang duniawi tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Lalu Yesus berkata lagi kepada kami murid-muridnya, sekarang marilah kita pergi dari rumah ini. Dan sekali lagi seperti yang kita bahas di seri pertama, ketaatan Yesus didasari oleh kasih-Nya kepada Bapa. Dan begitu pula ketaatan kita. Harusnya didasari oleh relasi kita dengan Tuhan. Yesus pergi ke jalan penuh penderitaan. Yesus mati disalib bagi kita. Didasari apa? Kasih-Nya kepada Bapa. Yesus bilang iblis tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan dosa yang bisa dia lemparkan. Tidak ada dasar untuk iblis menuntut aku. Jadi bukan itulah yang memegang kendali malam itu. Yang memegang kendali adalah kasihku kepada Bapa. Yang membawa Yesus ke salib adalah kasih-Nya kepada Bapa. Kalau boleh saya mengutip John Piper, saudara ya. The deepest roots of our salvation is the Son's love for the Father and the Father's love for the Son, which existed for all eternity. Akar terdalam pada keselamatan kita adalah kasih Sang Anak kepada Bapa dan kasih Bapa kepada Sang Anak yang sudah ada sejak kekekalan. Saudara, di dalam Injil, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, pribadi Allah sendiri yang paling memiliki kuasa di seluruh alam semesta, meletakkan kuasanya, tunduk dan taat pada perintah Bapa. Yesus Kristus Sang Raja meletakkan kuasanya, membiarkan sang penguasa dunia beraksi. Walaupun sang penguasa dunia tidak memiliki kuasa sebenarnya atas Yesus, tapi dia melakukan itu untuk menaati perintah Bapanya. Untuk Bapanya yang sangat ia kasihi, Yesus merendahkan dirinya.
Dan inilah sebenarnya yang Injil tulis. Yang Alkitab tulis. Namun sebaliknya seberapa sering kita memegang erat-erat kuasa yang kita punya. Kita berpikir kalau aku kehilangan kuasa ini, apa jadinya hidupku? Dan bahkan bukan hanya memegang erat-erat kuasa, kita selalu haus akan yang namanya kekuasaan. Dan itu membuat kita melakukan segala cara agar kita beroleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Kita berpikir kalau aku punya kuasa yang semakin tinggi, punya kekuasaan, otoritas, pengaruh yang semakin besar. Orang yang dulu meremehkan aku, orang yang dulu menyakiti aku, orang yang dulu menghina aku akan mengakui aku dan tunduk di bawah kakiku. Dan saudara, inilah yang membedakan dunia ini dengan Injil. Dunia ini berlomba-lomba menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Berlomba-lomba untuk naik, saling sikut, saling menjatuhkan untuk mencapai tingkat tertinggi. Dunia berusaha keras dengan segala cara untuk menjaga agar kuasa yang ada di tangan tidak lepas. Dan itulah manusia, kita suka ya dengan yang namanya kuasa. Kita suka kalau kita kelihatan kuat, kelihatan punya pengaruh. Makanya kita selalu mengejar yang namanya kekuatan, mengejar yang namanya kekuasaan, mengejar yang namanya pengaruh, mengejar yang namanya otoritas. Karena kita tahu kalau kita punya itu semua, kita berasa kuat dan tidak tergoyahkan. Sekecil apapun itu kita suka yang namanya kuasa, saudara. Baik atas orang-orang sekitar kita, atas situasi sekitar kita, atau atas apapun, kita senang kalau kita berkuasa. Karena di dalam kuasa kita merasa aman, kita merasa tidak terkalahkan. Di dalam kuasa kita merasa kita memiliki harga diri. Ada kepuasan psikologis di dalam kuasa. Itulah sebabnya kita selalu melakukan segala hal agar kita bisa berkuasa atas segala sesuatu. Kita berjuang keras untuk mendapatkan kuasa dalam bentuk kenaikan pangkat. Kita melakukan segala hal untuk mendapatkan kuasa dalam bentuk uang yang berlimpah. Karena kita berpikir kalau kita punya uang yang berlimpah, kita bisa berkuasa atas orang-orang di sekitar kita. Atas situasi di sekitar kita. Kita menjilat, kita mencari muka untuk mendapatkan kuasa dengan bentuk posisi yang tinggi dan posisi yang aman. Nah saudara, kekuasaan ini, rasa haus akan kekuasaan ini ternyata juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang menurut kita berada dalam otoritas dan kuasa kita, akan merasa dimanfaatkan, akan merasa dimanipulasi. Contohnya gini saudara, ada seorang atasan, dia memberhalakan kekuasaannya. Dia menggunakan posisinya untuk membuat keputusan atas bawahan-bawahannya. Dan ternyata dia menggunakan itu untuk kepentingannya sendiri. Dia menyalahgunakan kekuasaannya, mengatur jadwal kerja yang tidak adil, menuntut pekerjaan tambahan tanpa kompensasi yang layak, dan memanipulasi laporan kinerja untuk keuntungan pribadi. Dan dampaknya karyawan-karyawan yang di bawahnya merasa dimanfaatkan. Karena mereka mungkin dipaksa untuk melakukan hal-hal yang melampaui tanggung jawab mereka. Atau karena mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak permintaan atasan. Mereka merasa dimanipulasi, mereka dipaksa menaati perintah yang tidak adil atau tidak bermoral demi menjaga posisi mereka di dalam pekerjaan. Atau yang lebih dekat mungkin sepasang laki-laki dan perempuan. Atau sepasang teman. Si A memberhalakan kekuasaan dan menggunakan merasa lebih kuat dari si B. Digunakan kekuasaannya untuk mengendalikan atau memanipulasi kehidupan teman atau pasangannya. Mereka menuntut misalnya ya, perhatiin aku dong. Aku minta waktu dong dari kamu. Tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan dalam hubungan. Nah dampaknya orang yang berada di sekitar mereka atau pasangan mereka atau teman-teman mereka merasa dimanipulasi. Karena mereka merasa gak ada saling menghargai dalam hubungan ini. Aku hanya ikut kekuasaan atau otoritas dari si A ini.
Mereka merasa dimanfaatkan karena mereka harus menyesuaikan diri atau mengorbankan keinginan mereka demi memenuhi keinginan orang yang memberhalakan kekuasaan ini. Dan bagi pribadi kita, jika kita tidak mendapatkan kekuasaan, ada perasaan terhina, ada perasaan rendah, ada perasaan tidak berharga yang berkecamuk di hati kita, melahirkan kemarahan. Dan jika tidak diselesaikan ini saudara, maka justru akan menghasilkan keinginan lebih kuat lagi untuk lebih lagi melakukan segala sesuatu, segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa manusia selalu mencari kekuasaan, saudara? Kalau saudara ingat, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia berarti mencerminkan sifat-sifat Allah. Mencerminkan kebijaksanaan Allah, mencerminkan kasih Allah, mencerminkan keadilan Allah, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya mencerminkan kuasa Allah. Makanya manusia kan disuruh berkuasalah, dominion mandate, berkuasalah atas seluruh ciptaan. Karena itu mencerminkan Allah yang berkuasa. Namun karena dosa, gambar Allah dalam diri kita, dalam diri manusia itu rusak, saudara. Dan salah satu hasil dari dosa adalah manusia yang tadi yang mencerminkan Allah yang berkuasa. Yang berkuasa atas ciptaan demi kemuliaan Allah. Kini mencari kuasa bagi dirinya sendiri. Mencari kuasa demi kepentingannya sendiri. Hilangnya kesempurnaan gambar Allah dalam manusia mengakibatkan manusia mencari kekuasaan sebagai pengganti hubungan yang sejati dengan Allah. Maaf, saya harus berbicara sekeras ini di awal, saudara. Karena inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Keadaan kita, saudara. Saya juga harus bersaksi bahwa saya berkali-kali jatuh dalam hal ini, saudara. Pernah suatu hari, saudara, saya harus menjalani 3 hari yang penuh dengan kemarahan dan kegelisahan. Karena saya merasa saya nggak bisa kontrol outcome yang akan terjadi di depan. Saya merasa keputusan yang saya buat pasti berubah. Dan kalau keputusan ini berubah, saya akan kehilangan pengaruh, kehilangan influence, kehilangan kuasa. Dan itu saya benar-benar dikuasai oleh namanya berhala kuasa. Saya gak bisa tenang, saudara. Pergi sama keluarga, yang saya bahas dengan istri di mobil, ya itu aja. Berputar di hal ini, saudara. Jadi memang tidak ada kita yang kebal dari ini. Dan selain ini berdampak pada orang di sekitar kita, berdampak pada diri kita, tetapi ini juga berbicara tentang mendukakan pribadi Tuhan. Kita telah menggantikan posisinya dengan kekuasaan. Ketika keinginan kita untuk punya kuasa sudah menjadi yang utama, maka kita sedang melakukan penyembahan berhala. Karena kita menggantikan Allah dengan kekuasaan yang kita kejar. Saudara, berhala membuat kita merasa memiliki kendali. Padahal kita sedang dikendalikan olehnya. Tim Keller berkata, whatever controls us really is our God. The person who seeks power is controlled by power. The person who seeks acceptance is controlled by the people he or she wants to please. We do not control ourselves. We are controlled by the Lord of our life. Apapun yang mengontrol kita adalah Tuhan kita. Orang yang mencari kuasa, Tuhannya adalah kuasa dan dia dikendalikan, dikontrol oleh kuasa. Orang yang mencari penerimaan, dikontrol, dikendalikan oleh orang-orang yang ia ingin senangkan. Kita tidak mengontrol diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, bukan kita yang kontrol, tapi driven oleh Tuhan yang di dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapa Tuhan kita?
Ternyata, saudara, ketika kita sedang menjadikan kekuasaan itu Tuhan kita sedang menghambakan diri dan dikontrol oleh kekuasaan. Ketika memiliki kekuasaan, kita merasa bahwa kita bebas dan punya kendali atas segala hal. Namun kenyataannya kitalah yang sedang dikendalikan oleh kekuasaan tersebut. Kita tidak bebas, saudara. Kita terbelenggu oleh berhala kekuasaan ini. Makanya saya bisa 3 hari itu marah, 3 hari penuh anxiety, gelisah. Yang saya bahas itu selalu karena saya dikendalikan oleh kekuasaan. Dan tidak ada yang kebal dari kita. Itulah kabar buruknya. Tetapi hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Hari ini kita akan melihat bagaimana Injil akan membebaskan kita dari terbelenggunya hidup kita oleh kekuasaan. Kita melihat bagaimana lensa Injil dalam melihat kekuasaan. Kalau kita lihat tadi ya, Yesus berkata, sebenarnya sang penguasa dunia tidak punya kuasa atasku. Tapi aku membiarkan dia. Karena itulah perintah Bapa. Dan itu jugalah saudara yang ditulis di Filipi 2 ayat 5 dan 8. Kalau saudara ingat tadi ya, 3 hari saya bergumul dengan anxiety, kemarahan karena kekuasaan ini saudara. Ayat ini yang mempertobatkan saya, Injil yang mempertobatkan saya saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Di mana saudara? Di kayu salib. Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, ia adalah Allah. Tetapi ia mengosongkan dirinya. Dan saudara harus perhatikan ini, ia tidak melepaskan keilahiannya. Ia tidak melepaskan kealahannya. Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam rupa seorang hamba, di dalam rupa manusia, ia meletakkan kuasa dan kemuliaannya. Yesus Kristus yang adalah Allah. Ia yang paling berkuasa. Ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Ia menyerahkan dirinya untuk dibelenggu. Ia menyerahkan dirinya untuk disiksa bahkan mati di atas kayu salib. Hukuman mati yang paling hina. Hukuman mati di mana Alkitab berkata terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Untuk menebus saya dan saudara. Menanggung dosa saya dan saudara. Bahkan Yesaya berkata dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan inilah saudara. Paradoks of the gospel. Inilah paradoks Injil yang berlawanan dengan nilai dunia ini. Bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada dominasi dan posisi. Tetapi pada ketaatan, penundukan diri, kerendahan hati, dan pengorbanan. Yesus melakukan itu semua bagi kita. Yang masih suka melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Yesus melakukan ini bagi kita. Yang masih suka memegang erat kekuasaan kita. Hold dear kekuasaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Yesus melakukan itu semua bagi kita yang masih menganggap kekuasaan kita sebagai segalanya di dalam hidup. Kita mencari kekuasaan seringkali dengan nilai dunia. Kita mencarinya di dalam dominasi dan posisi. Tapi Injil mengajarkan kekuasaan sejati terletak pada penundukan diri, kerendahan hati, dan pengorbanan. Dan mengapa Yesus harus lakukan bagi kita, saudara? Perhatikan, kalau kita ingat di awal tadi, iblis tidak punya satu hal pun untuk dituduhkan kepada Yesus. Tetapi iblis punya banyak hal untuk dituduhkan kepada kita. Karena dosa dan pelanggaran kita. Dan karena itu sebenarnya kita ada di dalam kuasa dosa dan maut. Dan saudara, penuduhan, penghakiman inilah yang membuat kita selalu mencari kuasa di dalam dunia. Kita sering mendengar, ayolah kamu ini gak layak karena dosa. Carilah kuasa untuk membuat kamu merasa layak. Ayolah kamu ini berdosa. Carilah kuasa untuk memperlihatkan kamu lebih baik dari yang lain. Bahwa dosa yang lain lebih buruk daripada kamu. Ayolah kamu ini lemah. Carilah kuasa untuk terlihat kuat. Supaya kamu gak dimanfaatkan lagi. Ayolah kamu ini tidak signifikan. Carilah kuasa agar dirimu signifikan. Itu yang dunia ajarkan. Mencari dominasi dan posisi. Tetapi saudara, Yesus yang berkuasa rela menyerahkan kuasanya. Mati bagi kita. Agar maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dia tidak cuma menyerahkan dirinya untuk disalib, saudara. Dia tidak memberikan dirinya untuk mati sia-sia. Dia bangkit pada hari ketiga. Mengalahkan dosa dan maut. Makanya 1 Korintus 15 ayat 54 berkata, saya singkat aja ya, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Yesus bukan hanya memberikan dirinya untuk mati. Ia bangkit, ia menang atas dosa dan maut. Ia berkuasa atas dosa dan maut. Ia juga berkuasa atas hidup kita. Dan perhatikan, kini hidup kita ada dalam kesatuan dengan Yesus. Kalau tadinya di luar Kristus, di dalam dosa kita, iblis punya banyak hal untuk dituduhkan kepada kita. Di dalam Kristus, iblis tidak lagi mempunyai kuasa atas diri kita. Sama seperti iblis tidak memiliki satu hal pun untuk melemparkan tuduhan kepada Yesus, ia pun tidak memiliki satu hal untuk melemparkan tuduhan kepada kita yang ada di dalam Yesus. Di dalam Kristus kita ini benar, di dalam Kristus kita ini kudus. Dan semua itu, saudara, bisa terjadi karena Sang Raja yang berkuasa, Yesus Kristus. Dia melayani, dia merendahkan dirinya, ia meletakkan kuasanya, ia mengosongkan dirinya, meletakkan kemuliaannya untuk mati di kayu salib. Agar maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. This is the gospel. Inilah Injil, kabar baik bagi kita semua. Tim musik boleh siap-siap ya. Dan hari ini kita mau meresponi kabar baik ini, saudara. Dengan pertanyaan refleksi kita. Apakah kita masih meletakkan signifikansi hidup kita di dalam kekuasaan yang kita miliki? Sehingga kita melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.
Mari renungkan pertanyaan ini. Mari refleksikan pertanyaan ini. Apakah kekuasaan masih menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita? Sehingga kita melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankannya. Dan saudara, jika kita masih menjawab pertanyaan ini dengan kata ya, mari kita bertobat, saudara. Biarkan Injil hari ini mengkalibrasi hati kita. Dan saudara, gak cuma di tempat ini. Ketika saya bilang tidak ada yang kebal, itu berarti setiap hari, saudara, kita harus mengkhotbahkan Injil ke dalam hati kita. Jika satu hari nilai-nilai dunia membuat engkau terus mencari kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara di dalam hal-hal yang fana, khotbahkan Injil ini di dalam hatimu. Bahwa kemenangan Yesus atas dosa dan maut adalah juga kemenangan kita yang ada di dalam Dia. Dan yang lebih ajaib, di dalam Kristus, saudara, kita diberi kuasa untuk menang atas dosa melalui ketaatan dan penundukan diri kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bukankah kuasa untuk menang atas dosa dan maut ini melebihi kekuasaan apapun di dalam dunia? Dan itu kita dapatkan berkat Sang Raja yang melayani, yang merendahkan dirinya demi menyelamatkan kita. Saudara, kuasa terbesar atas masalah terbesar kita, yaitu dosa dan maut, sudah diberikan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga kekuasaan yang fana di dalam dunia tidak lagi menjadi hal yang paling utama bagi kita. Kita tidak lagi menjilat, mencari muka, sikut-sikutan, saling menjatuhkan untuk berkuasa. Kita tidak lagi berusaha mempertahankan mati-matian kuasa yang kita punya demi kepentingan kita sendiri. Disclaimer, saudara, bukan berarti jika kita saat ini dipercayakan kekuasaan atau pengaruh atau posisi yang Tuhan percayakan, kita jadi gak mau memimpin, kita gak mau jadi mengambil keputusan, kita gak mau memberi perintah, kita gak mau ngelit, saudara, bukan seperti itu. Kita jadi pasif, bukan seperti itu. Tetapi saudara, jika ada kekuasaan, pengaruh, posisi yang Tuhan percayakan, kita tidak memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, karena Injil, seperti Yesus, kita merendahkan hati, kita menundukkan diri dan memberikan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Dan karena Injil, seperti Yesus, kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, namun kita memikirkan kepentingan orang lain. Dan semuanya ini bisa kita lakukan all because of Him, all because of Jesus, our servant King. Mari kita berdiri sama-sama.